Halo semuanya, kembali lagi di video saya kali ini, di mana saya akan membahas mengenai bubble short. Nah, sebelum itu, mungkin teman-teman bertanya apa itu bubble short dan bagaimana cara atau metode dari bubble short itu sendiri. Jadi, bubble short ini merupakan bagian dari algoritma shorting, yang dimana algoritma shorting sendiri pembagiannya banyak sekali, dimana diantaranya yaitu terdapat kurang lebih 10 jenis algoritma shorting seperti bubble short, selection short, quick short, merge short, dan lainnya. Kemudian kita ke pembahasan utama yaitu bubble short. Nah, bubble short sendiri merupakan metode pengurutan suatu kumpulan elemen dengan membandingkan antara elemen yang sekarang dengan elemen berikutnya. Jadi perbandingan ini dilakukan satu persatu mulai dari elemen yang paling kiri kemudian hingga elemen terakhir. Nah, misalnya seperti yang ada pada contoh di kotak bawah ini, kita memiliki 5 angka dengan urutan awalnya itu 1, 2, 9, 3, dan 5. Jadi urutan ini masih teracak, artinya nilainya masih tidak terurut dari besar ke terkecil ataupun nilainya dari terkecil menuju ke terbesar. Nah, jadi metode bubble short ini akan membandingkan antara nilai yang awal dan nilai berikutnya. Misalkan pada pengurutan yang pertama, dia akan membandingkan nilai 1 dan 2 terlebih dahulu. Jika angkanya belum terurut dari lebih kecil ke lebih besar, maka dia akan menukar posisi kedua angka tersebut. Kemudian dia akan berlanjut pada dua angka berikutnya, yaitu angka kedua juga dan angka ketiga, yaitu 2 dan 9. Begitu juga seterusnya hingga nanti urutannya tepat dari nilai yang terkecil menuju yang terbesar, yaitu 1, 2, 3, 5, dan 9. Ataupun sebaliknya, misalkan kita ingin mengurutkan dari yang terbesar menuju yang terkecil, seperti halnya pada bagian ini 9, 5, 3, 2, 1. Untuk contoh penerapannya sendiri, kita bisa melihat, nah ini merupakan gambar yang saya dapatkan dari internet, contoh yang cukup simpel untuk melihat bagaimana cara kerja atau metode dari bubble short sendiri. Jadi misalkan urutan awalnya itu 5, 8, 4, dan 6. Kemudian pada langkah pertama, bubble short akan membandingkan antara nilai 5 dan juga nilai 3. Kemudian jika nilai yang pertama dan kedua ini nilainya tidak terurut dari kecil ke terbesar, maka dia akan menukar seperti yang terlihat pada langkah kedua, yaitu sudah terurut 3, 5. Lalu 5 akan dibandingkan dengan nilai 8. Nah, di sini nilainya sudah terurut, jadi tidak perlu ditukar. Kemudian nilai 8 dan 4 akan dibandingkan berikutnya. Nah, di sini nilainya belum terurut ya. Jadi kita akan menukar nilai tersebut dan hasilnya adalah 4, 8. Berikutnya dia akan menukar kembali bagian paling terakhir, yaitu nilai keempat dan nilai kelima. Nah, di sini juga nilainya belum terurut, jadi dia akan menukar kedua nilai tersebut. Nah, di bagian langkah kelima, nilai yang sudah tertukar sebelumnya pada langkah 1 sampai 4 belum sepenuhnya menunjukkan bahwa urutan tersebut tepat. Jadi seharusnya urutannya adalah 3, 4, 5, 6, dan 8. Jadi jika belum sesuai, maka bubble short akan mengulang lagi langkah pertama hingga langkah kelima sampai terurut dengan tepat dari nilai terkecil menuju nilai terbesar. Nah, di sini ada contoh penerapan dari bagaimana metode bubble short diimplementasikan ke dalam program bahasa C. Kita akan langsung saja membuat. Di sini kita bisa menggunakan bahasa C++ untuk membuat program pengurutan atau bubble short, yang dimana kita mulai dengan menginisialisasikan
Nah, untuk program atau kode program dari bubble sort sendiri, tentunya kita mulai dari in main-nya. Di sini tentu kita akan memasukkan berapa banyak angka yang ingin kita urutkan terlebih dahulu. Lalu kita bisa masukkan kode scanf. Lalu kita misalkan dengan huruf N. Jadi selanjutnya kita akan coba masukkan angka-angka sesuai dengan banyaknya angka yang ingin diurutkan. Jadi kita akan coba untuk masukkan angka tersebut dengan perulangan for. I sama dengan 0, I kurang dari N, kemudian I plus plus. Nah, sekarang coba kita compile. Nah, sudah compile, sudah berhasil, dan kita coba run. Oh, tunggu sebentar, ini masih kurang bagus sepertinya. Nah, seperti ini. Lalu kita coba compile, run ke 1, 3, misalkan 2, 6, 7, 8, 1, 9, 0, 4, berapa lagi, 5. Nah, di sini kita baru bisa memasukkan angka terlebih dahulu. Sekarang kita ingin melihat, saya akan menambahkan kode program untuk melihat urutan angka tersebut, sehingga jadinya seperti kita coba compile. Nah, di sini harusnya misalkan 5 saja dulu, 3, 8. Oh, masih salah. Jadi di sini seharusnya tidak menggunakan dan ya, kebablasan. Kemudian kita run. Nah, seperti ini dia jadinya. Jadi urutan angka awal kita bisa melihat 5, 2, 6, 1, 7. Lalu kita akan coba mengisikan /n di sini supaya lebih rapi. Lalu kita akan masuk pada bubble sort. Bubble sortnya, kemudian kita akan masuk jika terjadi angka yang tidak beraturan, maka dia harus menukar. Lalu kita juga harus menampilkan ya. Jadi urutannya harus seperti ini, dan kita akan coba membuat fungsi baru, void bubble sort. Kemudian kita akan coba untuk membuat programnya. Jadi bubble sort ini akan menggunakan perulangan for, sama halnya seperti bagian penerapan. Nah, di sini penerapannya I0, J-nya I0, I1, I2, I3 sampai I6, kemudian terdapat perulangan J juga. Jadi kita menggunakan nested for. Nah, jadi di sini
pada perulangan for yang kedua ini kita akan melihat atau mengcompare antara angka pertama dan kedua, kemudian angka kedua dan ketiga jika if dan di bagian bubble sort sendiri sudah selesai. Lalu tentunya kita harus membuat fungsi untuk menukar dari apabila terjadi ketidakaturan angka. Jadi kita membuat fungsi tukar. Nah, di sini kita sudah membuat tukaran atau fungsi untuk menukar angka yang tidak terurut. Kemudian setelah kita menukar, tentunya kita harus menampilkan. Jadi tampilannya kita membuat fungsi baru lagi, tampilan. Nah, di sini kita telah membuat fungsi tampilan. Sekarang kita akan di sini di fungsi bubble sort kita harus mengakses fungsi tukar tersebut. Nah, di sini semua fungsi harus dideklarasikan di awal terlebih dahulu. Nah, di sini urutan langkah awal sudah, maka kita harus mengakses fungsi bubble sort. Sudah, fungsi dari bubble sort sudah selesai. Sudah. Kita coba lihat terlebih dahulu. Oh, ada yang salah. Di sini kurang. Nah, J juga belum dideklarasikan. Sepertinya banyak belum dideklarasikan. C, kemudian tem juga. Nah, di sini sudah selesai. Untuk tampilan sendiri sudah selesai. Kalau kita coba, mungkin masih berantakan di dalamnya. Misalkan angka satunya 4, 3, 1, 5, 7, 6, 9, 0, 2, 8. Urutan angka belum terakses. Nah, di sini sepertinya ada yang salah. Iya, void tampilan belum dapat diakses. Nah, di sini jika ingin menampilkan, kita bisa langsung menaruhnya di sini dan kita akan melihat tampilannya secara langsung. Kita tutup terlebih dahulu. Saya langsung rapikan saja kalau begitu. Di sini saya printf. Bukan. Kita ingin melihat langkah-langkahnya, maka kita harus mengakses fungsi tampilan di bagian bubble sort. Di sini dia akan menampilkan langkah-langkah atau urutan setiap pertukaran. Lalu di void tampilan sudah ditampilkan, jadi nanti in main pengguna akan diminta untuk masukkan banyak angka yang akan diurutkan. Kemudian kita akan masukkan angka sesuai dengan banyaknya angka, lalu akan ditampilkan urutan angka awal dan dia akan masuk pada fungsi bubble sort. Di dalam fungsi bubble sort akan terjadi nested for dan juga pertukaran apabila terdapat angka yang teracak, dan juga terdapat tampilan untuk setiap langkahnya nanti. Lalu jika terjadi pertukaran atau ketidaksesuaian urutan, maka dia akan masuk pada fungsi tukar, yang dimana fungsi tukar bagian kode program bagian ini. Lalu
tampilan sudah, maka kita akan membuat suatu tampilan untuk melihat. Nah, sekarang kita coba. Oh, di sini kurang. Oke. Lalu return no, artinya program telah berhasil diselesaikan. Kita coba 7 angka terlebih dahulu, tidak perlu banyak. 3, 6. Nah, di sini kurang rapi, jadi masih coba kita supaya tidak bingung. Setelah urutan langkah awal tadi, kita akan berikan dia di sini telah terlihat 7, kemudian 9, 10. Di sini ada 7 angka, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7. Sini juga 1 2 3 4 5 6 7. Sudah. Kemudian hasil akhirnya urutan setelah diurutkan ke 5 6 7 8 9 10. Nah, di sini hasilnya sudah terurut dan juga langkah-langkahnya sudah tercetak. Nah, di sini mungkin teman-teman agak bingung antara bagaimana program ini bekerja, jadi saya akan jelaskan sedikit. Di sini pada for i 0, kemudian i kurang dari n, i plus plus, kemudian masuk pada perulangan for yang kedua, j 0, j kurang dari n, min i min 1, j plus plus, kemudian if rj lebih besar pada r, j plus 1, maka tukar, kemudian tampilkan. Nah, di sini untuk teman-teman yang sudah mengetahui nested for, tentunya kita tahu bahwa i0 nanti dia akan mengulang j ke 0 sampai j kurang dari n min i min 1, dimana n min i min 1 ini i mengikuti dari for yang pertama, karena i nya 0 maka n kurangi 0 kurangi 1, n di sini yaitu bagian ini. Tadi misalnya kita memasukkan 7, maka di sini 7 dikurangi 0 kurangi 1 maka 6. Dia akan mengulangi dari 0 1 2 3 4 5 6. Pada dasarnya terhitung 7 ya. 0 1 2 3 4 5 6 7. Di sini juga sama terlihat. Jadi i-nya 0, kemudian j-nya 0 sampai 6. Nah, sini sudah sama. Kemudian untuk selanjutnya i1, maka 0-nya 0 1 sampai 1 2 3 4 5. Jadi 0 sampai 5 karena di sini n min i min 1. Jadi untuk i1 maka n-nya 7 kurangi 1 kurangi 1 yaitu 5. Jadi 0-nya 1 2 3 4 5. Jadi di sini lebih efektif. Pada dasarnya kita bisa menghilangkan angka i ini, menghilangkan huruf ini, karena pada dasarnya bubble sort memiliki metode seperti ini. Seharusnya i akan mengulangi dari 0, i0 j6, i1 j-nya 6, i2 j-nya 6, tapi kita akan coba efektifkan jadi i dengan dikurangi huruf i dari perulangan for bagian pertama, sehingga hasilnya akan seperti PowerPoint yang terdapat pada PowerPoint berikut. Kemudian nah di sini if rj lebih besar dari rj plus 1, jadi ketika rj yang sebelumnya lebih besar pada rj yang berikutnya, maka dia akan menukar, seperti halnya pada gambar berikut. Nah, di sini 5 dan 3, di mana 5 ini merupakan rj dan 3 ini merupakan rj plus 1.
karena di sini RJ 0 dan RJ yaitu 0 plus 1, dan ketika angkanya tidak turut maka harus diurutkan terlebih dahulu. Dia akan masuk pada fungsi tukar. Untuk fungsi tukar sendiri, mungkin ini merupakan dasar yang teman-teman dapatkan pada awal kuliah, yaitu seperti halnya contoh dari penukaran isi gelas. Jadi di sini pada dasarnya variabel temp ini merupakan variabel untuk menyimpan nilai sementara, seperti halnya gelas C ini. Kemudian RJ ini merupakan A, di mana isinya nanti yaitu adalah teh. Kemudian RJ plus 1 ini merupakan gelas B, yang dimana isinya nanti yaitu kopi. Contohnya seperti penukaran algoritma penukaran isi gelas. Jadi di sini kalau kita coba lihat pada gambar ini, maka jika kita ingin menukar isi dari gelas A dan gelas B, maka kita harus menuruhkan isi dari teh ini ke dalam gelas C, dan gelas A atau gelas teh ini isinya akan kosong sampai saya kosongkan. Jadi di sini pada dasarnya gelas A ini tetap berisi teh meskipun terlihat tidak berisi, seperti halnya pada gambar yang kedua. Isinya tetap teh, namun pada dasarnya juga kosong. Lalu kemudian gelas kopi ini larutannya akan dimasukkan pada gelas A, sehingga gelas kopi ini atau gelas B ini terlihat kosong namun masih merupakan gelas kopi. Kemudian gelas C yang berisi teh tadi, pada bagian awal sini dia akan menuangkan isi gelasnya ke dalam gelas B atau gelas kopi ini, sehingga isinya yaitu larutan teh. Jadi pada hasil akhirnya gelas A akan berisi kopi dan gelas B akan berisi larutan teh, seperti itu. Kemudian untuk gelas C ini, karena dia seperti tempat penyimpanan sementara ya, jadi kita tidak terlalu peduli apa isinya, yang penting esensinya adalah gelas A dan gelas B isinya tertukar. Jadi gelas A nanti isinya kopi dan gelas B isinya teh, seperti itu. Jika teman-teman sudah mengetahui algoritma penukaran isi gelas, seharusnya void untuk fungsi void tukar ini cukup mudah untuk dimengerti. Lalu jika terdapat angka yang tidak terurut dan sudah diurutkan dengan fungsi tukar, maka dia akan menampilkan dari langkah-langkah tersebut, langkah-langkah I, dimana yaitu pada bagian ini. Di sini yang akan ditampilkan yaitu I1 J0, kemudian I2 J0, I3 J0, dan seterusnya. Jika kita coba langsung, misalkan kita mengurutkan 8 angka, kita akan mengikuti urutan angka dari gambar berikut. Jadi 5, 3, 1, 9, 8, 2, 4, 7. Oke. 5, 3, 1, 9, 8, 2, 4, 7. Nah, di sini urutan angka awalnya, kita lihat urutan angka awalnya yaitu 5, 3, 1, 9, 8, 2, 4, 7 sama. Kemudian untuk perulangan yang pertama jadi 3, 1, 5, 8, 2, 4, 7, 9, itu sama seperti I1 J0. Kemudian yang kedua 1, 3, 5, 2, 4, 7, 8, 9 sama dengan I2 J0. Ini 9 tidak ditulis, harusnya ditulis, tapi tidak apa-apa. Kemudian yang ketiga 1, 3, 2, 4, 5, 7, 8, 9. I3 J0 1, 3, 2, 4, 5, 7, 8, 9. Lalu I4 juga sama, I5, I6, I7, sampai dia terulang sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini sesuai dengan
banyaknya angka yang ingin diurutkan dan perulangannya juga sesuai dengan angka tersebut. Sebenarnya algoritma dari bubble sort sendiri cukup sederhana untuk dipahami, namun sayangnya tidak efektif apabila angka yang ingin diurutkan banyak. Misalkan kita ingin mengurutkan 100 angka sekaligus, jadi cukup memakan waktu yang lama karena algoritma bubble sort sendiri mengcompare atau membandingkan satu persatu bagian tersebut. Jika kita lihat pada gambar pada PPT berikut, terdapat beberapa kali perulangan yang seharusnya tidak perlu diulang. Pada dasarnya seperti pada I4 sampai I6 yang sudah terurut, tapi program masih dijalankan sehingga kurang efektif. Untuk versi lainnya bisa saja teman-teman menggunakan boolean, atau bisa juga menggunakan pointer yang dimana pada dasarnya sama menggunakan nested for juga, dan banyak lagi versi lainnya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh programmer. Jadi di sini kode program ini merupakan versi yang saya buat sendiri dengan dengan bantuan dari materi kuliah dan hal lainnya. Jadi cukup sekian untuk materi atau penjelasan mengenai bubble sort. Semoga teman-teman bisa mengerti dan mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup video ini. Terima kasih banyak.